Donor darah. Lu masih ingat nggak ada berita dulu ya, eh, dicari kalau mau donor darah orang yang belum dimicin ya, ya ada kan berita itu, yang belum divaksin bisa ya, kalau yang udah jangan. Nah nih bahkan ada pemeriksaan tuh, ayo orang-orang limbah tuh, banyak orang Madura saudara-saudara gue tuh, ya kan, pengelolaan limbah itu ada izinnya sayang. Kalau B3 bisa dipenjara nggak tuh? Giliran PMI minta maaf selesai ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus santai terus sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini adalah tentang, nah ini ada berita kebongkar sendiri. Gue bilang kan ada kemungkinan banyak tentang masalah mandatori itu yang buat channel gue sampai beberapa kali dihapus, kontennya di take down. Yang Kementerian Kesehatan nggak mau diajak diskusi, ya kan? Yang kita dipaksain naik ini naik itu, harus pakai sertifikat itu. Paham kan kalian? Sertifikat itu yang lu nggak bisa naik kereta kalau nggak pakai sertifikat itu. Lalu harus di itu dulu. Banyak kemungkinan dari itu banyak penyakit. Nih sekarang ada berita begini, nggak tahu alasan apa lagi mereka ini ya. Puluhan limbah darah HIV dibuang sembarangan di Bangkalan, Jawa Timur. Limbah darah HIV. Kok bisa ada limbah darah? Itu orang donor darah, ketahuan ada HIV-nya gitu. Kok bisa ada Kok bisa ada ya? Baca dulu deh ya. Jawa Timur, inews.id, petugas kebersihan sampah menemukan puluhan kantong darah yang bertuliskan HIV di tempat pembuangan sampah sementara di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Saat ditelusuri, limbah medis ini berasal dari kantor PMI. PMI berarti orang donor darah, ya kan? Itu yang dibuang baru satu, yang ketahuan baru itu. Kenapa sih nggak mau buka aja? Kenapa sih? Jujur aja, kenapa sih? Jujur aja. Masa orang mau donor darah nggak dites dulu? Masa orang mau donor darah nggak dites dulu, langsung didonor aja? Karena tes dulu lah darahnya gimana, ya kan? Nah, mungkin waktu dites sudah ketahuan. Cuman gue ini kalau dikasih tahu dia nggak, aduh, mainan lu dik, Yang pasti gue udah ngingetin kalian ya, ya kan? PMI berarti kan donor darah,
Lu masih ingat nggak ada berita dulu ya, eh, dicari kalau mau donor darah orang yang belum dimicin ya, ya ada kan berita itu, yang belum divaksin bisa ya, kalau yang udah jangan. Nah nih itu yang itu darah kena HIV itu sudah apa belum tuh? Ya? Udah apa belum tuh? Dan ini ada penjelasannya guys dari PMI Bangkalan. Temuan kantong darah HIV di TPS berujung permintaan maaf. Permintaan maaf PMI Bangkalan. Ya, tuh permintaan maaf. Dia minta maaf aja ya. Nah kok bisa itu darah? Aduh, ya Allah, baca lagi dulu ya. Minta maaf guys. Ini dari detik gue emosi banget gitu. Lebih emosi itu yang membuat gue emosi apa? Gue udah ngingetin gitu sama kalian, wahai rakyat Indonesia. Gue udah ingetin kalian, saudara-saudaraku rakyat Indonesia, hati-hati dengan itu. Dan makin kesini makin kebongkar. Dan kalian masih nggak sadar-sadar juga. Mereka bisa saja beralasan macam-macam, itu bisa aja. Bisa. Dan mereka kalau beralasan, mereka ditunjang sama titel. Ditunjang sama jabatan. Wah iya, yang ngomong bertitel dokter. Yang ngomong bertitel profesor. Lu kira dokter sama profesor nggak bisa bohong apa? Dari Detik Jatim, DLH Bangkalan menemukan limbah B3 yang dibuang di TPS Junok Bangkalan. Limbah B3 yang ditemukan diantaranya kantong darah yang salah satunya tertulis HIV. HIV guys. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Bangkalan Yudhistiro membenarkan penemuan tersebut. Yudhistiro mengatakan ditemukan limbah B3 sebanyak 2 plastik besar. 2 plastik besar. Iya betul, ada 2 kresek limbah B3 berisi barang-barang medis, tutur Yudhistiro kepada wartawan Selasa 21 Februari. Ini yang ketahuan guys. Yang belum, yang ditutupin berapa banyak? Wallahu a'lam. Medis, coba jujur, nah apa ya? Kasihan rakyat Indonesia, sayang lu. Aduh. Yudhistiro mengatakan di dalam plastik tersebut terdapat puluhan kantong darah yang salah satunya tertulis HIV. Tak hanya itu, terdapat selang dan alat bekas pakai lainnya. Kalau kantong darahnya banyak, ada puluhan, saya nggak sempat ngitung. Salah satunya ada bertulis HIV, imbuh Yudhistiro. Yang lain? Yang ketahuan? PMI Bangkalan kemudian mengakui bahwa kantong darah HIV itu adalah miliknya. Namun PMI mengaku hal tersebut tidak sengaja. Enak aja. Limbah B3 itu beracun, itu ada undang-undangnya. Untuk pengelolaan limbah B3 aja harus perusahaan dengan izin pemerintah. Kalau begini ya hukum lah. Hukum itu ada undang-undang limbah kan ya. Minta maaf selesai. Aduh. Enak ya. Kan gue bilang apa ya? Karena ada titel, ada jabatan, minta maaf selesai ya. Aduh, tidak sengaja katanya. Gimana limbah beracun gak sengaja? Ngurusin, ya, gimana sih PMI? Saking pinternya kali ya. Itu S-nya udah S berapa itu? S1, S2, S3, S4, S campur kali ya. Limbah beracun gak sengaja. Ketua PMI Cabang Bangkalan saat Asy'ari ya, meminta maaf atas hal tersebut saat mengaku pembuangan limbah B3 yang dibuang ke TPS Junok itu dilakukan secara tidak sengaja dan tercampur dengan limbah biasa dari instansinya. Gimana ngurusin limbah? Limbah beracun itu Pak, di rumah sakit aja ada ya. Nggak sengaja katanya guys, nggak sengaja.
Kalau gue nih ya, jujur aja minta maaf, tidak masuk di akal gue, nggak sengaja. Limbah beracun, limbah medis itu penanganannya secara khusus. Nggak sengaja atau disengaja supaya menyamarkan. Wallahu alam. Aduh. Ketua PMI Cabang Bangkalan, udah ya. Kami meminta maaf atas keteledoran ini. Hal itu terjadi dengan tidak sengaja karena terikut dengan buangan sampah biasa jasaan. Enak ya kalau begini. Bahaya nggak itu ya? Sangat bahaya. Sampai ada undang-undangnya kok limbah B3 itu. Kalau udah begini nggak sengaja gitu. Gue ini pernah dekat sama orang-orang pengelolaan limbah. Ya, dan itu kalau limbah B3 takut mereka. Ada hukumnya, bisa ditahan, bisa dipenjara gara-gara limbah B3. Bahkan ada pemeriksaan tuh. Ayo orang-orang limbah tuh, banyak orang Madura, saudara-saudara gue tuh. Ya kan? Pengelolaan limbah itu ada izinnya sayang. Kalau B3 bisa dipenjara nggak tuh? Giliran PMI minta maaf selesai ya. Aduh, saat mengaku dalam pengelolaan limbah B3 pihaknya telah bekerja sama dengan pihak ketiga. Namun adanya sampah yang dibuang secara sembarangan itu tidak disengaja. Untuk limbah B3 kami bekerja sama dengan pihak ketiga, bahkan untuk MOU terbaru kerjasama hingga akhir tahun ini, ujarnya. Saat menegaskan bahwa pihaknya tidak mendistribusikan darah yang tidak layak pakai. Nah kan, sampai pakai MOU ada pihak ketiga dan itu dengan perizinan. Loh kok bisa teledor begitu? Keteledoran dia harus dihukum lah. Jangan keteledoran. Ya, keteledoran dibuat minta maaf selesai ya. Bahaya banget itu. Kami pastikan itu belum dipakai. Jangankan darah yang mengandung HIV, darah dari pendonor yang kurang sehat aja sudah tidak layak pakai, maka kami musnahkan. Lanjut saat. Ini kalau nggak ketahuan sama media gimana nih? Aduh guys, viralin ini. Makanya lu hati-hati dah urusan sama medis-medis begini. Gue sekarang daripada donor darah lebih kalau nggak diperlukan banget nggak donor darah, gue lebih baik bekam. Serius, lebih baik bekam gue. Saat mengatakan pihaknya selalu menyortir darah yang masuk ke PMI. Saat menegaskan pihaknya juga menggunakan alat dan metode khusus untuk men-screening setiap kantung darah. Nah, terus itu lolos kenapa tuh? Nih lolos ini kenapa nih? Jujur dah, tuh kena micin kemarin itu jadi apa gitu. Jujur, terbuka. Meski begitu pihaknya belum mengetahui apakah darah yang terbuang itu mengandung HIV atau tidak. Pasalnya perlu adanya pengujian pada sampel darah yang terbuang. Kami tidak berani memastikan karena harus melalui uji dulu. Dan selama ini kami tidak pernah mencantumkan tulisan seperti itu atas hasil darah yang kami uji, tambahnya. Nah, masih bilang nggak pernah nulis, padahal itu ada tulisannya. Udahlah. Habis gini gue simpulin guys. Saat mengaku kejadian tersebut menjadi evaluasi pihaknya agar lebih berhati-hati dalam menangani limbah B3. Kalau gue, rakyat Indonesia berhati-hati udah kalau urusan no. Ya. Mereka mentang-mentang dokter, mentang-mentang S1, S2, terus kalau ngomong kita gampang percaya. No. Penanganan limbah B3 itu khusus sayang. Khusus itu, nggak sembarangan. Terus dia bilang nggak pernah nulisin pakai ada tulisan HIV begitu. Udahlah jujur aja udah. Apa yang kita sampaikan dengan data-data kemarin 2 tahun kemarin, mulai awal mulai 2021 ya. 2020, 2021 tuh tentang kemungkinan salah satunya adalah HIV. Nah, bagaimana? Wahai rakyat sadar dah lu. Sadar dah ya. Nih. Minta maaf doang. Enak ya, minta maaf selesai ya. Coba kalau rakyat yang begitu. Udah ya guys, itu aja dari gue. Gue, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu membela rakyat biasa. Tetap akan bersuara sampai ajal. Insyaallah husnul khatimah. Mohon diri, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMI. Udahlah, kalau gue daripada donor mending bekam. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland, Babe Roti Molen.
Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.